Haleluya. Selamat malam teman-teman GPS yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa dan selalu berharap sama Tuhan, teman-teman dalam keadaan baik dan sehat. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di ibadah GPS online pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, memberikan hidup kita dan pujian penyembahan kita untuk meninggikan nama Tuhan bersama-sama malam hari ini. Teman-teman, mari kita nyanyikan satu kor doa yang mengatakan, buka bagi Raja Mulia, sekarang pintu hatimu, agar dia dapat masuk, sedang ia menunggu. Buka bagi Rajamu, bagi Raja Mulia, buka bagi Raja Mulia, sekarang pintu hatimu, agar ia dapat masuk, sedang ia menunggu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dalam hidup kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan, untuk kesehatan, untuk kekuatan. Kami boleh bisa bernafas di hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan pada malam hari ini, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul meskipun ada jarak di antara kami, tetapi kami percaya di dalam hadirat-Mu, kami bersatu hati bersama-sama memuliakan Tuhan dan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ada pujian yang mengatakan bersuka dalam Tuhan, dan kita akan medley dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bersuka cita
malam hari ini kita akan diberkati oleh satu kesaksian dari teman kita, pembawa sulu Daniel Triono. Saya percaya kesaksiannya akan menjadi berkat bagi kita semua malam hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pada hari ini sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya kesehatan dan kekuatan. Saya masih dapat hidup sampai saat ini, masih dapat menjalani aktivitas seperti biasanya walaupun tetap di rumah saja. Tapi saya percaya walaupun saya di rumah itu tidak menghilangkan sukacita saya karena Tuhan selalu memberikan sukacita itu kepada saya. Saya berterima kasih juga karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada orang tua saya dan kakak juga, Pung Boru dan Opung Doli. Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan walaupun kemarin Opung Doli sempat sakit, tapi puji Tuhan sudah kembali ke rumah sekarang. Sudah dari kemarin sih kembalinya, cuma saya bersyukur ya akhirnya saya bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga semua di rumah ini. Saya juga bersyukur pada Tuhan selama aktivitas saya di rumah, di mana saya harus membagi waktu kemarin untuk saya berkuliah, berjualan dan mengurus orang tua. Tuhan masih memberikan saya kekuatan di mana saya dapat menjalankan semuanya dengan baik. Terutama saya juga patut bersyukur untuk usaha yang saya jalankan kemarin. Puji Tuhan, sepatu yang saya jual sudah terjual habis. Saya percaya itu semua karena Tuhan menolong saya dalam setiap apa yang saya lakukan dalam usaha ini, mempromosikan sepatu ini. Tuhan tetap memberikan saya kekuatan, kesabaran, di mana yang awalnya saya mengharapkan penjualan ini dapat berjalan dengan lancar, mungkin sepatunya akan terjual lebih cepat, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan di situ saya belajar sesuatu bahwa Tuhan juga mengajarkan kepada saya untuk tetap bersabar. Menjalani hidup itu tidak gampang, tidak selalu praktis. Di saat kita menginginkan ini harus berjalan dengan lancar, ternyata tak seperti yang kita inginkan. Tapi saya percaya Tuhan merencanakan sesuatu yang baik, dan akhirnya sampai saat ini sepatu saya dapat terjual habis. Saya sangat bersyukur. Ya, itu menambah juga apa yang saya bisa dibilang butuhkan dan juga saya inginkan di rumah ini. Pertama, saya juga bisa membeli sesuatu yang saya inginkan. Saya sangat bersyukur itu dapat saya lakukan, dan mungkin hanya itu yang bisa saya saksikan. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya sudah sangat merasa diberkati oleh para pembeli yang merasa senang dengan barang saya, sepatu saya, dan juga saya merasa senang ketika saya dapat merawat orang tua saya dan melihat senyuman di wajah kedua opung saya. Itu menjadi kesyukuran saya juga, dan ya saya dapat bersukacita bersama-sama dengan keluarga ini, dapat bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga saya. Itu menjadi kesyukuran saya juga. Jadi itu saja yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Haleluya. Ya teman-teman, itu tadi kesaksian dari Daniel Triono. Kesaksiannya sangat menjadi berkat sekali. Ia begitu yakin bahwa Tuhan sudah menyertai hidupnya hingga saat ini dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara Daniel tetap yakin dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Baik teman-teman, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian penyembahan, pujian semusim berlalu, tapi Tuhan selalu pelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kuasa-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Mayor Sipikir Hondro akan memimpin kita di dalam doa dan juga renungan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau telah memberkati kehidupan kami pada sepanjang hari ini, dan kembali kami berkumpul untuk beribadah, memuji muliakan nama Tuhan dalam ibadah GPS ini. Puji-pujian telah dinaikkan kepada Tuhan, sudah memberkati kami, juga doa-doa kami percaya Engkau mendengar, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, biarlah semuanya bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan.
Ayat ke-14 tadi saya bacakan kembali, mengatakan demikian, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Renungan kita dari ayat ke-14 ini. Kalau kita melihat pada ayat ke-14 ini, kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dan untuk apa? Ada dua tujuan yang tadi disampaikan di situ. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk yang pertama, ya, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Itu yang pertama. Itu tujuannya seperti itu. Bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Tujuannya yang pertama adalah untuk membebaskan kita dari kejahatan. Dan yang kedua, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi dalam ayat 14 itu sangat jelas disampaikan di sana tujuan Yesus untuk menyerahkan dirinya itu kepada kita. Nah, berbicara mengenai penyerahan diri Yesus Kristus, maka renungan kita akan renungkan tentang kerelaan berkorban. Jadi tema renungan kita ini adalah rela berkorban. Pernah mungkin rekan-rekan GPS mendengar seseorang mengatakan ogah. Apa itu ogah? Ogah disuruh mengerjakan sesuatu, ogah. Ogah itu kalau saya amati, kalau saya analisa itu sepertinya malas gitu, malas, ogah, nggak suka melakukannya. Apakah anak-anak GPS masih ada yang suka begitu? Misalnya disuruh orang tua atau disuruh teman atau diminta tolong, ogah. Mungkin jarang kita dengar begitu ya, karena memang kita tidak pernah melakukan hal itu. Ya. Tapi untuk rela berkorban, bisa jadi ada yang seperti itu. Kamu harus hidup dengan rela, kamu harus bisa rela berkorban. Ogah, malas. Kebanyakan orang sukanya, ya, orang lain berkorban. Biar orang lain berkorban. Saya tidak usah berkorban. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini ternyata mengingatkan kita bahwa berkorban itu adalah perbuatan yang dinantikan oleh pengikut Yesus. Rela berkorban itu adalah perbuatan yang dinantikan dari setiap kita orang Kristen. Dan itu harus menjadi, boleh dikatakan, gaya hidup kita. Suka berkorban atau rela berkorban. Ayat 14 tadi mengatakan bahwa Yesus itu telah menyerahkan dirinya bagi kita. Itu apa sebetulnya? Rela berkorban. Yesus rela berkorban. Lalu kalau bicara mengenai rela berkorban, kita akan melihat untuk apa kita rela berkorban? Atau untuk apa Yesus rela berkorban? Ada dua tadi alasannya. Tujuannya ada dua. Itu yang pertama adalah supaya menghilangkan kejahatan, dikatakan di sana tadi dalam pembacaan kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi Yesus Kristus rela berkorban, tujuannya adalah supaya kita bebas dari kejahatan. Bukan bebas buat jahat, bukan, tapi bebas dari kejahatan, dilepaskan semua kejahatan dari kehidupan kita. Itu maksudnya. Jadi kerelaan berkorban itu ternyata hasilnya luar biasa. Membuat orang membuang kejahatannya. Jadi ketika ada orang yang rela berkorban, maka itu dapat membuat seseorang membuang sikap jahatnya. Kira-kira begitu kalau bahasa kita sederhanakan. Ketika ada orang rela berkorban, maka ada orang lain yang bisa membuang kejahatannya. Nah, kita sendiri membuktikan bagaimana kehidupan Paulus. Paulus, karena dia merenungkan kerelaan berkorban Yesus Kristus, lalu apa yang dia lakukan?
Dia mengatakan, aku membuang semua cara hidupku yang lama. Paulus membuang semua cara hidup yang lama, yang bisa diartikan bahwa kejahatan-kejahatan ada di situ juga. Setelah apa? Setelah dia melihat bahwa Yesus Kristus berkorban untuk dia. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika ada pengorbanan, ketika orang bisa rela berkorban, maka ada orang yang bisa diselamatkan. Ada orang yang membuang kejahatannya. Dan kalau orang itu membuang kejahatannya, maka dia itu dimenangkan. Dan ketika orang dimenangkan, maka dia diselamatkan. Itu luar biasa. Jadi sebetulnya ya, di situ maknanya. Kenapa perlunya kita rela berkorban? Rasul Paulus satu contoh atau satu bukti dalam firman Tuhan yang membuktikan bahwa kerelaan Kristus untuk berkorban membuat Rasul Paulus meninggalkan kejahatan-kejahatannya. Kalau kita membaca dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 dan 8. Dikatakan di sini Filipi 3 ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristus itu macam-macam. Termasuk karena pengorbanan Kristus, karena kerelaan Kristus. Ketika dia mengenal Kristus, maka dia mengatakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Seterusnya, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Perhatikan di sini saudara, bahwa ketika Paulus mengenal Kristus, mengenal penderitaan Kristus, apa yang dilakukan? Bahwa segala hal yang dulu dia anggap itu keuntungannya, ternyata bisa dilepaskan. Oleh karena Kristus telah rela berkorban, maka dia lepaskan semua yang pernah dia lakukan, yang di luar kehendak Kristus. Itulah kejahatan-kejahatan. Sebab apa? Tidak bisa dicampur. Ketika kita menjadi milik Tuhan, kita juga menjadi milik hantu atau setan. Tidak bisa. Milik Tuhan ya milik Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan ya anak Tuhan. Tidak bisa bercampur antara yang lama dengan yang baru. Harus dibuang. Kenapa kita bisa membuang itu? Kalau kita betul-betul memahami kerelaan Kristus. Paulus telah membuktikannya. Nah, kehidupan yang dibawa oleh Paulus itu kejahatan yang pernah dia lakukan. Kita bisa membaca riwayat hidup Paulus dalam Kisah Para Rasul. Kemarin saya pergi ke salah satu bengkel kendaraan dan di sana saya meminta supaya kendaraan atau sepeda motor itu minta supaya pelumasnya diganti. Lalu bongkar, kemudian teknisinya mengambil pelumas yang baru, lalu dia masukkan. Coba bayangkan misalnya, saya minta, tolong Pak, ini dikasih pelumas baru. Lalu dia nggak buka itu, nggak keluarkan itu pelumas lama itu. Dia tambah, masukkan saja pelumas baru itu. Ya bukan makin baik itu kendaraan. Tidak akan baik hasilnya. Tapi setelah pelumas baru lama itu dikeluarkan, lalu dimasukkan pelumas baru, pada waktu saya mengendarai kemudian, berbeda. Lebih bagus, tekanannya lebih bagus. Karena apa? Sudah dimasukkan pelumas baru. Dan yang lama itu dibuang. Nah kadang-kadang kita mengalami hambatan dalam pertumbuhan iman kita. Hambatan dalam memacu iman kita. Hambatan di dalam kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena apa? Ibarat pelumas lama masih ada dalam hidup kita. Bahkan itu kejahatan barangkali. Nah itu kalau kita mengenal bahwa Yesus sudah rela berkorban untuk kita, maka kita harus membuang itu. Dan kita akan mendapatkan pelumas yang baru. Itu hanya sebuah ilustrasi. Tapi ketika kita membuang yang lama dan memasukkan yang baru, pasti hasilnya berbeda. Itu sebabnya orang Kristen yang sudah hidup baru dalam Kristus, hasilnya berbeda. Cara dia bicara itu berbeda. Cara dia bertingkah laku itu berbeda. Cara dia membawakan kehidupannya
di tengah-tengah teman, dimanapun dia berada, itu sudah berbeda. Sudah mengikuti cara Kristus. Yang kita perlu buang apa? Pikiran-pikiran kotor. Itu kejahatan. Itu ibarat perlumah selamat tadi. Pikiran-pikiran kotor. Itu harus dibuang. Kata-kata kotor. Harus dibuang. Sikap-sikap yang sombong. Sikap egois. Malas. Dengki, dendam, marah-marah. Kejahatan semua itu di mata Tuhan. Itu yang dibuang. Kenapa kita bisa membuang itu? Karena ada Kristus yang pernah rela untuk kita. Rela berkorban untuk kita. Kalau kita membawa dalam kehidupan kita sebagai anggota GPS. Malam ini kita diajak jadi anggota GPS yang rela berkorban. Jadi anggota GPS yang suka berkorban. Nggak usah hitung-hitung lah. Nggak usah hitung-hitungan. Kalau saya buat begini, hitungannya begini. Kalau saya buat begini, rugi saya. Kalau kita rugi dalam Tuhan, itu keuntungan dalam hidup kita. Tapi kalau kita untung secara duniawi, hati-hati. Jangan-jangan itu sesuatu yang merugikan kita di dalam Tuhan. Tapi yang jelas bahwa kalau kita diuntungkan dalam Tuhan, itu pasti kebahagiaan yang kita peroleh. Anak-anak GPS yang diberkati oleh Tuhan, mari kita rela berkorban. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita rela berkorban. Yang kedua, tujuannya apa? Untuk membuktikan iman Kristen kita. Jadi kerelaan berkorban itu sebetulnya bertujuan apa? Sebagai bukti bahwa saya ini beriman kepada Kristus. Iman itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ibarat angin. Saudara bisa lihat nggak angin? Nggak bisa kita lihat. Bisa juga iman itu diibaratkan seperti itu. Tidak bisa kita lihat. Tetapi terasa dampaknya. Iman itu nggak kelihatan. Ibarat angin. Angin itu nggak bisa kita lihat. Tapi terasa. Kalau angin sejuk, aduh rasanya sejuk, senang sekali. Kalau angin itu agak panas, kita juga rasakan, aduh panas. Lalu kita mulai ambil sayap apa sajalah untuk kipas. Atau ambil daun apa untuk kipas. Atau pakai sekarang ada kipas-kipas yang dijual itu elektrik. Wah, saya lihat beberapa tempat pakai kipas elektrik itu. Sekarang sudah ada kipas begitu. Ya, tinggal kasih begini. Kenapa? Terasa udara panas atau udara dingin. Udara dingin. Nah, itu pasti. Kalau kita ke Malino, ke Balangbuki, wah itu pasti udara dingin. Rasanya pakai jaket. Kita pakai jaket, pakai selimut. Ya. Itu terasa udaranya, terasa. Udara yang kita lewat misalnya dekat got, ada got yang bau sekali. Saudara rasa enggak? Gimana? Pasti ada reaksinya. Yang saudara biasanya ada di tempat yang sejuk udaranya, tiba-tiba saudara melewati sebuah got yang memang di sana banyak sampah, kotoran macam-macam di situ. Saudara lewat, terasa. Pasti saudara gosok-gosok ke hidungnya. Nggak mungkin kalau ada cium aroma bau, saudara gosok kepalanya, itu berbeda. Berarti penciuman sedang bermasalah. Pasti yang digosok hidungnya, ya. Enggak, wah pasti kapan kita mau cepat nih? Kapan kita mau cepat keluar dari lokasi ini? Aduh. Lewat saja misalnya tempat-tempat sampah itu, ya. Kita mau rasanya mau cepat keluar. Sama halnya, iman kita itu dirasakan banyak orang. Aroma iman kita itu terasa. Terasa kesejukannya, terasa kehangatannya, terasa juga kalau misalnya seperti tadi, aromanya tidak enak. Itu juga terasa di situ iman kita. Tapi malam hari ini anggota GPS diingatkan bahwa kalau kita bisa membuktikan bahwa kita ini iman kepada Kristus melalui apa? Kehidupan yang rela berkorban, maka aroma iman kita akan tercium harum.
akan tercium harum kepada teman-teman kita, kepada orang tua, kepada orang-orang di kampus kita, kepada orang di tempat kerja kita. Iman kita tercium harum. Orang senang. Waduh, menyenangkan. Menyenangkan sekali. Terasa dari kata-kata, dari cara kita, dari dukungan kita, dari kerelaan kita. Terasa iman kita. Di situ membuktikan iman kita. Jadi berbuat rela itu adalah bukti iman kita. Itu sebabnya tadi pada ayat 14, kita perhatikan ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Apa itu rajin berbuat baik? Jadi Yesus itu rela berkorban supaya kita akan menjadi orang yang rajin berbuat baik. Dan kerajinan berbuat baik itulah menjadi aroma iman kita yang harum. Dan terlebih-lebih harum harum kepada Tuhan. Itu perbuatan kita. Perbuatan kita itu mengharumkan nama Tuhan. Ini Tuhan ingat dari hidup kita. Itu sebabnya orang yang ogah berkorban, ogah rela, ogah untuk melakukan pengorbanan itu tidak mengharumkan nama Tuhan. Bahkan bisa jadi malah mempermalukan nama Tuhan. Mengaku-ngaku iman Kristen, tapi mempermalukan nama Tuhan. Karena apa? Tidak ada perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Padahal itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan daripada pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini anggota GPS diingatkan kembali. Mari kita rela berkorban. Tadi dalam kesaksian Saudara Dani, dia mengatakan bahwa saya mengurus orang tua. Itu apa itu? Itu adalah rela berkorban. Tadi Dani sudah mengatakan, itu kesaksian yang bagus ya. Ada orang tua yang Dani sudah melakukan itu. Itu kerelaan itu. Itu harus terus ditingkatkan, itu harus terus dilakukan. Karena itu adalah bukti iman yang kita miliki. Bukti sebagai pengikut Kristus. Ini mari kita, karena setiap perbuatan baik itu membawa keharuman. Keharuman kehidupan kita, keharuman kepada orang lain, dan mengharumkan nama Tuhan. Karena kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi rela berkorban, jadikan itu gaya kehidupan kita. Karena apa? Dengan kita rela berkorban seperti Yesus, ada banyak orang tertolong dari cara hidup lama mereka akan membuang cara hidup yang lama dan mereka akan kembali kepada kehidupan yang baru dalam Kristus. Dan juga dengan kerelaan berkorban membawa keharuman bagi diri sendiri, mengharumkan juga nama Tuhan dan juga membawa keharuman bagi nama, katakanlah, GPS kita ini. Kalau setiap anggota GPS rela berkorban, itu juga membawa keharuman bagi nama GPS secara khusus anggota GPS Koro Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus rela berkorban dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan membawa kehidupan kami, akan terus melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa memiliki kehidupan yang rela berkorban, tidak hitung-hitungan, karena kami tahu bahwa Tuhan akan menyediakan segala keberuntungan kehidupan dalam kami ketika kami rela berkorban. Bapa di surga, biarlah dengan kerelaan kami banyak orang akan menerima Tuhan dan meninggalkan segala kehidupan mereka yang jahat. Bahkan juga kerelaan kami untuk memberitakan kepada mereka tentang keselamatan dalam Kristus, biarlah juga itu akan ditolong oleh Tuhan, sehingga akan menghasilkan jiwa-jiwa yang menjadi milik Tuhan. Kami juga bersyukur karena dengan kerelaan berkorban itu akan membawa keharuman baik kehidupan kami, kehidupan sesama kami, bahkan mengharumkan nama Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong hamba-Mu memberitakan firman ini. Kiranya firman ini akan menjadi berkat dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketua Sekretaris GPS akan mengambil alih acara selanjutnya. Baik, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk hambanya Mayor Speaker Hondro yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, dan juga bagi Ketua GPS Kak Ingrid yang sudah memimpin jalannya ibadah kita melalui puji-pujian yang sudah kita naikkan. Baik teman-teman, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bagi kita semua untuk selalu menjaga kesehatan kita di tengah masa pandemi virus corona, dan juga tidak lupa untuk selalu menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita rasanya perlu semakin sering berdoa agar kita bisa menemukan solusi yang terbaik bagi pandemi ini, sehingga segala sesuatu yang kita harapkan bisa kembali berjalan dengan lancar, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan normal kembali. Oke teman-teman, saya mau ingatkan bagi teman-teman yang mau juga menyampaikan kesaksiannya ataupun pujiannya, seperti teman kita Pembos Daniel yang sudah kita lihat tadi pada sesi kesaksian. Jika teman-teman juga ingin membagikan berkat Tuhan melalui kesaksian ataupun pujian, bisa mengirimkan video dari rekaman teman-teman sendiri kepada saya, menghubungi saya, dan kita akan menampilkannya di ibadah GPS online yang akan datang. Teman-teman juga siapa tahu ada yang bersedia untuk memimpin ibadah GPS seperti itu, rasanya sudah kangen untuk berdiri di mimbar dan membantu kita semua menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Teman-teman juga bisa menginformasikan kepada saya dan kita bisa mengaturnya bersama-sama untuk GPS yang akan datang. Oke teman-teman, jadi sampai pada informasi yang lebih lanjut, kita masih akan tetap melakukan ibadah GPS seperti biasa di channel Balak Selamatan Makassar di YouTube ya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ketua GPS kita, Kak Ingrid. Teman-teman semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan doa penutup akan dipimpin oleh kembali Bapak Mayor Speaker Hondro. Sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan dari nyanyian nomor 24, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga kita nyanyikan bersama. Cinta sungguh ajaib dan mulia, cintanya Yesus yang tak terduga, yang telah hapuskan segala dosaku. Cintanya Yesus Tuhanku, ajaib dan mulia, sungguh tak terkata. Cinta heran dan sangat berkuasa, cinta indah sungguh luar biasa bagiku orang yang berdosa. Bahagia dan sentosa kini hidupku dengan Tuhanku Yesus. Tak ada yang dapat ceraikanku lagi dari kuasa penebus. Ajaib dan mulia, sungguh tak terkata. Cinta heran dan sangat berkuasa, cinta indah sungguh luar biasa bagiku orang yang berdosa. Amin. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Mayor Speaker Hondro. Ya. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, juga semua anggota GPS yang beribadah dari rumah.
kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami melalui ibadah GPS ini. Dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang telah nyata bagi hamba-hambamu yang melayani. Dan kiranya Tuhan memberi upah surgawi. Kami bersyukur karena melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, dan bahkan doa-doa yang boleh kami panjatkan dan kesaksian, kami terberkati dan kami merasa berbahagia. Kami menyerahkan semua anggota GPS kepada Tuhan, para pengurus juga, tolong mereka, berkati mereka, dan juga dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan-pekerjaan mereka, juga studi mereka, perkuliahan, dan juga apapun yang sekarang mereka sedang tekuni, kerjakan, lakukan, kami mohon Tuhan campur tangan, memberkati, beri berhasil kehidupan mereka. Bapa di surga, berkati Roh Makassar ini dan khususnya unit GPS, biarlah semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami tetap berharap kepadamu, pertolonganmu untuk melenyapkan virus corona ini mewabah. Engkau menghancurkan virus ini dari atas muka bumi ini. Biarlah kami dipulihkan karena Tuhan menghancurkan segala kuasa virus ini dan ibadah kami dipulihkan. Kami boleh menikmati lagi ibadah bersama sebagaimana pada waktu-waktu yang telah kami lalui. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, secara khusus Kota Makassar berkati, dan juga Engkau memberkati untuk kehidupan new normal yang digagas oleh pemerintah kami supaya masyarakat boleh berpartisipasi dengan penuh sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang saat ini diarahkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa dalam surga, setiap kekurangan kelemahan kami, Tuhan ampuni kami. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Maka kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.